Sejarah Desa Mas Bage. Banyak yang bertanya dengan sejarah desanya dan tidak sedikit yang merequest khusus agar diulas tentang keberadaan desanya masing-masing. Ini tentu tantangan untuk Infonusa agar mampu menyajikan informasi sejarah yang berdasarkan referensi dan dasar yang kuat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa sejarah desa lebih banyak mengendalikan sumber lisan, yang mana hal itu tentu akan menyulitkan kita untuk memverifikasinya. Namun apapun itu, seyogianya yang menulis sejarah desa harusnya masyarakat desa itu sendiri. Salah satu permintaan mengenai ulasan sejarah desa adalah sejarah desa Mas Bage. Dengan sumber yang terbatas, Infonusa akan mencoba mengulasnya untuk Anda semua. Menurut wawancara Infonusa dengan salah satu tokoh Mas Bage yang telah wafat pada beberapa tahun yang lalu, awal mula keberadaan desa Mas Bage adalah migrasi dari pembesar Selaparang yang menyingkir dari pusat kerajaan Selaparang. Hal itu dikarenakan pada saat itu konflik seringkali terjadi di negeri Selaparang. Tahun migrasi itu diperkirakan pada tahun 1650-an. Mas Bage dianggap sebagai pewaris Selaparang yang masih menerapkan tradisi dan budaya Selaparang. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Andus Ateo yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Lombok and Dialect Geography Study, yang menyebut jika Mas Bage adalah desa besar yang penduduknya berasal dari Selaparang. Dr. Ateo sendiri datang ke Mas Bage dan desa lainnya di Lombok pada tahun 1958. Ia datang dengan tujuan meneliti dialek dan bahasa yang ada di Lombok. Referensi tertulis tentang sejarah desa Mas Bage mulai banyak ditemukan ketika Mas Bage memasuki abad ke-19 awal, terutama keterlibatan beberapa pemimpinnya dalam melawan kekuasaan Mataram Lombok, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang menguasai hampir seluruh pulau Lombok. Salah satu referensi itu adalah buku karya Alfons van der Kraan yang berjudul Lombok, Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan. Adalah Raden Melayu Kusuma yang disebut-sebut sebagai pemimpin Mas Bage. Ia bersama dengan beberapa pemimpin Sasak lainnya seperti Raden Ratmawa dari Rarang, Mami Mustiaji dari Kopang, Mami Bangkol dari Praya, Mami Nursasi dari Sakra, Jeroginawang dari Batu Kliang, dan Raden Wiranom dari Pringgabaya. Raden Melayu Kusuma mulai terlibat perseteruan dengan Raja Mataram Lombok. Akibat dari perlawanan terhadap Raja Mataram Lombok, Mas Bage pada tanggal 2 Juni 1893 mulai diserang Mataram. Alasannya menyerang Mas Bage saat itu adalah karena Mataram menganggap Mas Bage sebagai daerah yang sangat penting. Jika Mas Bage berhasil dikalahkan, maka jalan untuk menyerang wilayah Sasak lainnya seperti Sakra, Jerowaru, dan Pringgabaya akan terbuka lebar. Begitulah Mataram dengan pasukannya kemudian bergerak menuju Mas Bage. Pada tanggal 9 Juni Mas Bage mulai terkepung. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Hampir seluruh rakyat Mas Bage berperang dengan gagah berani. Namun sayang, karena kalah persenjataan, Mas Bage pun menyerah. Perseteruan Mas Bage beserta pemimpin Sasak lainnya dengan Mataram Lombok kelak di kemudian hari memancing Belanda untuk ikut campur. Dan kedatangan Belanda ke Lombok juga tidak bisa dipisahkan dengan undangan beberapa pemimpin Sasak. Salah satunya adalah Raden Melayu Kusuma. Setelah berhasil mengalahkan Mataram Lombok dan secara resmi berkuasa di Lombok, Belanda kemudian membangun pemerintahan baru dengan menyertakan berbagai pihak di Lombok bagian timur, termasuk wilayah Lombok Tengah yang sekarang. Pada tanggal 27 April 1895, Belanda membentuk Anderafdeling yang terdiri dari 8 distrik, yaitu 1. Pringgabaya di bawah Raden Wiranom, 2. Rarang di bawah Raden Satriaji, 3. Mas Bage di bawah Raden Melaya Kusuma, 4. Praya di bawah Mami Bangkol dan Mami Sapian, 5. Sakra di bawah Mami Kertawang, 6. Batu Kliang di bawah Mami Ginawang, 7. Kopang di bawah Mami Mustiaji, 8. Jonggat di bawah Raden Widana. Pada masa Belanda ini juga, pasar hewan Mas Bage, pusat bisnis dan perdagangan mulai dibangun. Pada masa itu, Mas Bage adalah barometer perekonomian di Pulau Lombok. Demikian sekilas mengenai sejarah Mas Bage. Jika ada yang kurang berkenan dan keliru, silahkan tulis di kolom komentar ya.